Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, kami naikkan syukur buat pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus menyertai, memimpin dan melawat kami sampai kepada hari ini. Saatnya kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus, urapi dan berkatilah kami. Kiranya firman Allah terus bertanam dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 106 ayat 34 sampai 36. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka dan menjadi perangkap bagi mereka. Allah berjanji kepada umatnya bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang diberikan secara penuh kepada mereka. Tetapi syarat mutlak yang harus mereka kerjakan adalah mereka harus menumpaskan bangsa-bangsa itu. Mereka harus mengusir bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Mereka harus tumpas mereka semua. Karena mereka adalah orang-orang yang menduduki tanah bukan sebagaimana porsinya. Yang benar tanah itu adalah milik umat Israel, di mana tanah itu dijanjikan bagi mereka. Sekali lagi mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Berdasarkan ini saya mau sampaikan begini, Tuhan telah berjanji kepada kita menyediakan berkat, menyediakan hidup yang lebih baik. Tetapi kita harus menyongsongnya, kita harus berjuang, kita harus bekerja, kita harus bergerak dan seterusnya. Itu yang harus dikerjakan oleh umat Allah, tetapi mungkin berbeda keadaannya. Malah mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan. Justru mereka datang ke tanah Kanaan berkolaborasi dengan penduduk asli di sana. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Lihat, Allah punya cara sendiri terhadap umat Israel. Allah punya ketetapan sendiri terhadap cara-cara mereka. Tetapi umat Israel, umat pilihan Allah ini bercampur baur dengan mereka. Termasuk bagaimana cara bekerja. Kemudian mereka juga sama-sama dalam keseharian mereka. Ini yang salah di hadapan Tuhan. Alkitab berkata mereka harus memunahkan bangsa itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka bercampur baur dengan mereka. Bahkan mereka belajar dari bagaimana cara kerja mereka dan seterusnya. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Cara-cara belajar bekerja mereka ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah juga tidak ingin mereka bercampur dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah itu. Tetapi justru mereka membuka diri selebar-lebarnya bagi pengaruh-pengaruh orang yang tidak mengenal Tuhan itu diadopsi menjadi bagian dirinya. Saya ingin katakan begini. Kita dipanggil secara khusus oleh Allah. Dan kita punya karakter yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan samakan kita dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Itu bagian inti pentingnya. Lalu di ayat 35 atau 36, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka dan menjadi perangkap bagi mereka. Akibatnya ada ketika mereka bercampur baur, mereka bekerja bersama-sama dengan mereka. Kemudian itu mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Tuhan bukan menjadi sentral pusat sesembahan mereka, tetapi kemudian karena mereka bercampur baur, mereka melihat cara kerja mereka, kemudian mereka juga mengikuti secara rohani mereka. Mereka menyembah kepada berhala-berhala mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan pergaulan kita. Sebab Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Alkitab menjelaskan kepada kita dimulai dari cara bergaul, kemudian mengikuti cara kerja mereka, kemudian sampai mempengaruhi kehidupan rohani. Pagi hari ini alangkah fatalnya ketika kita memiliki prinsip seperti umat Israel itu. Maka jaga kehidupan kita dengan baik, minta pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.